Oke, masih dengan Profesor Kardus. Menurut teori Maxwell, diketahui setiap gelombang elektromagnetik atau spektrum cahaya akan selalu bergerak dengan kecepatan yang sama, yakni sekitar 186.282 mil per detik atau 300.000 km per detik. Tak peduli dimanapun tempatnya dan bagaimana keadaannya, seluruh cahaya di alam semesta atau di ruang hampa memiliki kecepatan yang sama dimanapun kerangka acuan pengamat tersebut. Jadi seandainya cahaya di ruang hampa bersifat konstan dan selalu sama, itu berarti bintang-bintang, galaksi, dan segala bentuk cahaya yang kalian lihat di alam semesta, di langit malam, berasal dari masa lalu. Mereka merambat melalui ruang waktu yang sangat luas, berjalan hingga jutaan tahun cahaya, bahkan miliaran tahun cahaya. Semakin jauh kita melihat, artinya cahaya tersebut berasal dari masa lalu yang jauh pula. Contoh, jika kita melihat sebuah ledakan bintang dari tempat yang jaraknya sekitar 150 juta tahun cahaya dari bumi, itu artinya cahaya dari ledakan bintang tersebut memerlukan waktu sekitar 150 juta tahun untuk sampai ke kerangka acuan pengamat di bumi, yang artinya ledakan bintang tersebut sebenarnya berasal dari masa lalu sekitar 150 juta tahun yang lalu. Dan untuk sampai di bumi, gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik tersebut harus merambat melalui ruang waktu dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jadi pada dasarnya alam semesta kita layaknya sebuah mesin waktu, di mana umumnya gambaran-gambaran dari tempat yang super jauh adalah gambaran masa lalu. Dan seandainya kalian melihat ke tempat paling jauh di alam semesta ini, maka kalian akan mendapatkan cahaya atau pancaran radiasi purba tingkat rendah, di mana radiasi tersebut memiliki pancaran yang dirasakan di segala penjuru dan memenuhi isi alam semesta. Pancaran radiasi tersebutlah yang disebut dengan latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB, Cosmic Microwave Background. Pancaran gelombang cahaya ini adalah pancaran tertua di alam semesta yang kini dijadikan acuan para ilmuwan untuk menentukan proses terbentuknya alam semesta, juga usianya. Dan kali ini Profesor Kardus akan membahas tentang gelombang mikrokosmik tersebut, gelombang cahaya dan radiasi purba tertua di alam semesta. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Dan diketahui alam semesta kita dulu adalah satu kesatuan singularitas yang kuat sebelum meledak dahsyat dalam Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada detik awal ledakan Big Bang hingga ribuan tahun setelahnya, diketahui saat itu kondisi alam semesta masih buram, panas, terdiri dari plasma, dan umumnya terdiri dari partikel-partikel seperti neutron, proton, elektron, juga foton. Tapi partikel-partikel tersebut belum bersatu menjadi ikatan atom. Mereka masih terombang-ambing di alam semesta awal yang panas dan buram. Lalu seiring berjalannya waktu, alam semesta pun makin mengembang dan mendingin, terutama pada 380.000 tahun setelah ledakan Big Bang, di mana saat itu suhu alam semesta telah turun hingga 3000 derajat Celcius dengan energi yang cukup rendah. Saat itulah partikel-partikel atom awal seperti hidrogen dan helium awal mulai terbentuk. Proton, neutron, dan elektron mulai terikat membentuk atom. Pada fase ini diketahui alam semesta sudah tak lagi buram dan lebih transparan karena foton jadi lebih bebas untuk bergerak. Di sisi lain alam semesta makin mengembang. Jika sebelumnya kita tidak akan bisa melihat apa-apa dalam kondisi alam semesta yang buram di awal terciptanya, di fase ini mata kita dapat melihat karena bisa menangkap foton cahaya yang bergerak. Ya, fase ini biasa kita kenal sebagai zaman rekombinasi, sekitar 380.000 tahun setelah ledakan Big Bang, ketika alam semesta mulai berekspansi atau meluas dan struktur-struktur atom awal mulai terbentuk di dalam alam semesta yang sudah mulai transparan. Foton-foton cahaya mulai tampak tersebar, melakukan perjalanan ke seluruh penjuru alam semesta yang mengembang. Meski saat itu bintang dan galaksi belum terbentuk. Ya, penyebaran foton-foton atau partikel cahaya paling awal inilah yang disebut dengan CMB atau radiasi latar belakang mikrokosmik,
yang hingga saat ini panjang gelombang dan radiasi yang dipancarkan masih terasa di segala penjuru alam semesta dan teridentifikasi sebagai gelombang radiasi latar atau gelombang radiasi paling awal. Diketahui foton-foton awal di era rekombinasi tersebut memiliki energi yang besar, dan karena kecepatan cahaya adalah konstan seiring perluasan alam semesta hingga saat ini 13 miliar tahun kemudian setelah ledakan Big Bang, energi foton-foton tersebut pun mulai menurun. Hal tersebut juga terjadi dengan panjang gelombang foton yang mulai memanjang atau meregang, dan saat ini teridentifikasi sebagai gelombang mikro atau microwave. Ya, sejak Edwin Hubble mendemonstrasikan sebuah teori pada 1920 tentang alam semesta yang mengembang, yang menenggelamkan teori konstanta kosmologis Einstein atau alam semesta diam. Sejak saat itu, banyak ilmuwan mulai menganalisa, berhipotesa, dan memprediksi tentang penciptaan awal alam semesta. Dan diketahui CMB pertama kali diprediksi pada 1948 oleh kosmolog Amerika Serikat, yakni Ralph Alper dan Robert Herman. Mereka membuat disertasi atau tesis tentang nukleosintesis Big Bang atau proses terbentuknya atom-atom awal pada zaman rekombinasi sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Mereka memperkirakan bahwa berkas gelombang mikrokosmik alam semesta awal pasti akan terus terpancar, dan akhirnya prediksi tersebut makin ditegaskan oleh ilmuwan dan astrofisikawan Arno Penzias dan Robert Wilson, astrofisikawan Amerika Serikat yang juga berhasil mendeteksi CMB pada 1965. Dan seiring kemajuan teknologi bidang astronomi radio dan komunikasi satelit seperti satelit NASA COBE yang khusus diciptakan untuk mengumpulkan dan melakukan penelitian pada CMB hingga mampu memetakan struktur anistropi CMB di alam semesta, hingga pemetaan akurat pun berhasil dibuat satelit yang lebih canggih, yakni satelit Planck yang dioperasikan oleh ESA atau European Space Agency. Ya, dan demikian informasi singkat tentang latar belakang gelombang mikrokosmik, radiasi tertua di alam semesta. Profesor Kardus dari Super Gugus Galaksi Lanikia mengabarkan.